Oke, halo teman-teman Pexper, saya Anti, lengkapnya Miranti Fardiana Azra gitu. Saat ini ada di Paragon Profiling Center dan psikolog juga di Paragon Corp. Oke, halo, aku Dita, lengkapnya Dita Anggraini, sama juga dari Paragon Profiling Center. Kalau saya khusus di bagian selection. Kalau Paragon Corp sendiri merupakan salah satu beauty kosmetik terbesar ya di Indonesia gitu ya. Iconic brand kita ada Wardah, ada Makeover, Emina, dan Kaf untuk produk laki-laki gitu ya. Ada 14 brand in total, tapi mungkin 4 itu yang sekarang kita bilangnya sebagai mega brandnya kita gitu ya. Nah, purpose dari perusahaan kita sendiri kan memang memberikan kebermanfaatan ya. Dan untuk bisa memberikan kebermanfaatan, kita perlu tentunya didukung sama talent-talent yang ada di organisasi. Kita sebutnya Paragonian, karyawannya kita gitu ya. Karena memang kita punya purpose bersama, that's why ketika kita selection itu prosesnya sangat selektif sekali ketika kita memilih orang-orang yang akan join ke Paragon gitu. Jadi proses assessment adalah satu proses yang kita lakukan dari awal ketika kita memilih calon-calon Paragonian tentunya. Untuk assessment sendiri gitu ya, di sini kita lakukan cukup komprehensif gitu ya. Kita melakukan selection secara full gitu ya, dan ada beberapa step yang perlu dilalui oleh para calon kandidat gitu ya. Dan memang untuk proses assessmentnya kita melihat ya kapasitas, kemudian bagaimana sikap kerjanya, dan apakah hatinya cocok apa enggak dengan Paragon gitu. Itu yang paling utama sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya Paragon sendiri sering melakukan untuk rekrutmennya gitu ya. Jadi kita melakukan tes secara massal dari kota ke kota gitu ya, dari seluruh Indonesia gitu. Jadi bisa setiap hari kita melakukan assessment dan pindah-pindah kota. Kemudian juga kita selalu bawa tool sendiri, jadi alat ukur sendiri, dan itu cukup melelahkan gitu ya, dan takes time juga. Nah, kebetulan juga kemarin karena pandemi kita juga tidak bisa melakukan hal itu. Akhirnya kita kenal dengan Vexter, dan Vexter membantu kita untuk melakukan assessment secara online dan yang bisa dilakukan mandiri. Dan kemudian juga hasilnya juga tidak perlu kita lakukan scoring manual, jadi bisa langsung kita terima hasilnya gitu ya secara lebih cepat gitu ya. Jadi itu yang sangat terbantu gitu ya sebelum dan sesudah kenal dengan Vexter. Jadi salah satu produk tester yang kita pakai itu adalah IS ya, Endurance and Speed Test gitu. Jadi memang ketika sebelum kita pindah ke online gitu ya, kami membutuhkan tes yang memang mengukur mungkin daya tahan gitu, energi kerja gitu ya. Dan selama ini kami menggunakan Pauli secara offline. Tiba-tiba pandemi tentu sudah tidak bisa dilakukan tes secara offline, jadi kita coba explore, dan waktu itu memang Vexter menawarkan nih endurance dan speed test yang kita rasa waktu itu bisa untuk mensubstitusi Pauli sementara ketika pandemi khususnya gitu ya. Jadi untuk Vexter sendiri waktu itu kami memang menggunakan alat ukur ini untuk membantu mengukur daya tahan dari kandidat-kandidat yang join ke kita gitu ya. Sama-sama belajar, Vexternya juga belajar, kitanya juga belajar gitu ya. Banyak sekali improvement yang kita lakukan bersama juga ya gitu ya. Kita terus update normanya juga gitu ya. Kita juga explore lagi gimana cara menilainya gitu ya. Dan itu ya selama ini kita ngerasa cukup mendapatkan manfaatnya dan cukup membantu juga proses assessment kita secara online, dan cukup bisa lah untuk sementara mensubstitusi aspek-aspek yang sebenarnya selama ini kita lihat dari Pauli, dan sekarang kita coba bisa lihat dari endurance and speed test dari Vexter gitu. Betul. Kalau secara norma juga kami dibantu untuk membuat norma yang digunakan oleh Paragon sendiri gitu ya. Jadi awalnya kita menggunakan norma yang diberikan oleh tim Vexter, tapi karena ada kebutuhan juga untuk melihat norma yang kita gunakan sendiri gitu ya, akhirnya kami dibantu oleh tim Vexter untuk menganalisis data dari seluruh kandidat, dan akhirnya kami juga menggunakan norma khusus untuk Paragon sendiri.
yang aku tangkap dari proses diskusi gitu ya. Komunikatif ya, maksudnya ketika kita ada isu atau ada kejadian di lapangan gitu ya, kita raise isunya tuh langsung cepat ditanggepin gitu ya. Bahkan ada pertemuan-pertemuan kunjungan dari Vexer gitu yang datangnya bukan dari kami nih gitu ya, memang dari teman-teman Vexer yang ingin proaktif dulu lah untuk reach out ke kita gitu ya. Terus yang kedua yang mungkin cukup berasa juga gitu ya, cukup fleksibel dengan customize yang kami minta gitu ya. Let's say seperti norma, kita maunya normanya norma khusus Paragon, kemudian kita menemukan isu terkait dengan norma gitu ya, ada penyesuaian yang teman-teman Vexer lakukan juga gitu ya. Dan yang terakhir yang mungkin dari aku rasakan karena aku psikolog ya di Paragon gitu ya, ketika Vexer menyampaikan suatu update gitu ataupun tools baru, itu ada dasar teori yang cukup clear gitu ya. Ada basic teorinya, kemudian ada reliabilitas dan validitas yang memang sudah teman-teman Vexer lakukan gitu ya. Jadi kami pun merasa oke, ini toolsnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu sih kalau dari sisi aku gitu ya. Oke, kalau dari aku sendiri sama sih, yang pertama sangat responsif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada kendala atau ada pertanyaan itu sangat cepat untuk dibantunya. Kemudian kalau misalnya ternyata kita menemukan kesulitan, itu pasti dibantu hingga selesai gitu ya. Bahkan clear gitu ya, jawaban-jawabannya yang diberikan juga membuat kita kita paham maksudnya seperti apa gitu ya. Terus juga berkembangnya juga mengikuti mungkin kebutuhan kliennya yang lain juga gitu ya, tapi juga mengikuti kebutuhan dari Paragonnya juga gitu ya. Jadi sangat terasa nih berkembangnya dari awal kita kerjasama gitu ya sampai hari ini, itu tuh sangat terasa perkembangannya. Apalagi juga kita terbantu dengan event-event yang diberikan oleh Vexer gitu ya. Ada update setiap tahunnya gitu, juga ada webinar-webinar yang kadang kita juga ikuti, dan itu membantu untuk kita bekerja sehari-hari ataupun bahkan sekadar sharing ilmu, itu juga sangat membantu sih. Pesan aku sih mungkin karena sama psikolog gitu ya, untuk teman-teman yang memang ada di industri gitu ya. Entah kenapa kami menilai assessment itu jadi suatu poin yang masih cukup penting ketika kita meng-hire kandidat gitu ya. Bahkan kami dipesankan oleh owner kami gitu ya untuk tetap memegang assessment pastinya gitu ya. Dan mungkin catatan juga gitu ya, mungkin di luaran sana para praktisi punya banyak tools-tools yang tersebar gitu ya. Jangan lupa dipastikan memang toolsnya bisa dipertanggungjawabkan, ada teori yang jelas, ada validitas reliabilitas yang memang clear, jadi memang tidak asal menggunakan gitu. Mungkin itu sih pesan untuk sesama psikolog ataupun praktisi psikolog di industri gitu. Oke, kalau dari saya untuk praktisi mungkin lebih update lagi dengan tren yang terjadi sekarang gitu ya. Karena mungkin dulu kita melakukan hal yang kita yakini benar, tapi mungkin sekarang ada perubahan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang harus tetap update dengan terjadi perubahan global juga gitu ya, supaya kita tetap mengikuti tren, tapi kita juga tetap memenuhi kebutuhan di perusahaan juga.